Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang materi bab 10, yaitu konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga yang akan dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Linda, Felicia, Jinia, dan saya Zahra. Langsung saja kita dengar penjelasan dari Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Silvianisa. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab 1, yaitu makna dan hakikat keluarga Islami. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Keluarga juga membuat mozaik kehidupan yang memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi manusia, sehingga menimbulkan kepuasan anggota serta rahmat Tuhan yang Maha Pencipta. Tentunya, mozaik kehidupan tersebut tidak terlepas dari spektrum dasar, yaitu sakinah, mawadah, dan rohmah. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari tidak keharmonisan dan kehancuran. Kenapa perhatian Islam demikian besar? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Menurut ahli antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan suatu kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang telah jompo. Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad nikah tersebut, dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum dalam agama Islam. Keluarga dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga besar terdiri dari didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yakni meliputi orang tua, anak, kakek nenek, paman, bibi, kemenakan, dan seterusnya. Makna hakikat berkeluarga dalam Islam dapat dikaji secara khusus dengan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa konsep terkait dengan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing, unsur dalam keluarga, hingga masalah pewarisan dan perwalian. Menurut Ivannya, dalam lingkungan keluarga yang berperan aktif adalah pasangan suami istri. Mereka memainkan kompetensi peran pada skop yang lebih besar, luas, mulai dari pasangan lain sampai pada kelompok masyarakat yang lebih besar. Ivannya mencontohkan peran suami dalam keluarga yang berperan untuk mengupayakan pemberian nafkah kepada anak dan istrinya. Peran tersebut disisipi tanggung jawab moral dan relatif tergantung pada kemampuan masing-masing individu suami atau istri. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan buah hati yang menyejukkan.
dan perhiasan kehidupan dunia. Namun, tentu saja seorang anak akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika dia tumbuh dan menjadi manusia yang baik dan berkualitas. Al-Quran juga mengingatkan bahwa anak juga dapat menjadi musuh dan ujian. Maksudnya adalah terdapat kemungkinan menjerumuskan orang tua melakukan perbuatan yang dilarang agama akibat cinta yang berlebihan terhadap anak. Anak juga merupakan sebuah amanah, dan menjaga amanah adalah kewajiban sebagai orang yang beriman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Felicia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Linda untuk materinya. Nama saya Felicia. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang telah dilarang oleh agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat. Salah satunya ialah zina. Dan yang terpenting dalam menikah sebetulnya hanya terpenuhinya semua rukun dan syarat menikah yang ditentukan. Lalu sebenarnya apa saja sih rukun dan syarat menikah? Nah, rukun nikah itu terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, wali perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Rukun tersebut harus terpenuhi dalam suatu pernikahan, sebab berhubungan dengan sah tidaknya pernikahan yang dilakukan. Wali yang dimaksudkan juga harus wali yang tepat dan berhak, yakni ayah dari mempelai perempuan. Ayah mempelai perempuan inilah yang bertugas untuk menikahkan sepasang kekasih. Jika ayah mempelai perempuan tidak ada, boleh diwakilkan oleh wali lainnya dan disesuaikan dengan urutan hak yang telah ditentukan dalam syariat. Sedangkan syarat sah nikah diantaranya Islam, bukan mahram, wali akad nikah sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukanlah paksaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ginia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Felicia yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Lalu untuk materi selanjutnya, yaitu tuntunan pembinaan keluarga Islami, akan dijelaskan oleh saya. Jadi saya akan menjelaskan definisi pembinaan dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan, membina atau pembaruan, penyempurna atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi pembinaan itu sendiri adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, dan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan juga mengembangkan. Lalu orang tua di dalam suatu keluarga memiliki peran sebagai pimpinan dan juga pembina atau pendidik yang alami. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di dalam keluarga, khususnya dalam pendidikan agama, orang tua harus mengenal, menghayati, dan juga mengamalkan ajaran agama tersebut. Pengenalan, penghayatan, dan juga pengamalan ajaran agama itu harus ditingkatkan secara terus-menerus. Semakin tinggi kualitas ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin berwibawalah ia.
sehingga dapat membantu memperlancar tugas sebagai pemimpin keluarga. Suasana rumah tangga Islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga Islami. Suasana rumah tangga Islami dapat dibina dengan beberapa cara. Yang pertama ada pembinaan tata ruang Islami. Pembinaan tata ruang Islami itu kayak gimana sih? Pembinaan tata ruang Islami itu seperti misalnya kita menempelkan tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pintu depan rumah. Terus yang kedua tuh bisa juga tuh kita nempelin kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, nempelin lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad. Itu juga bisa di ruang tamu, di ruang keluarga, atau di kamar kita sendiri pun itu juga bisa. Terus yang selanjutnya tuh kita di rumah tuh menyediakan ruang khusus untuk sholat berjamaah. Dan di ruangan itu tuh juga bisa tuh kita tempelin kayak reminder untuk sholat jamaah, untuk selalu sholat tepat waktu. Itu juga bisa tuh kita tempelin seperti itu. Lalu yang terakhir menempelkan bacaan doa masuk dan keluar kamar mandi di pintu kamar mandi. Kan kadang tuh kita suka lupa ya untuk baca doa masuk dan keluar kamar mandi. Nah ini supaya selalu ingat, supaya terbiasa gitu, kita tempelin di pintu kamar mandi. Nah, lalu untuk cara yang kedua ada pembinaan sikap dan tingkah laku Islami. Nah ini tuh kayak perkataan, perbuatan, pergaulan, dan juga amal ibadah setiap anggota keluarga harus mencerminkan keislaman. Terus memancarkan cahaya keimanan dan ketakwaan. Pada setiap anggota keluarga perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti sholat tepat waktu, melaksanakan sholat sunnah, terus melakukan ibadah-ibadah yang lain, terus selalu berkata jujur dan juga benar, terus selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, terus tidak suka menyakiti hati orang lain, terus belajar agama dan mengamalkannya, terus juga menghormati dan juga berbakti kepada orang tua, lalu membiasakan diri untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Itu juga bisa seperti itu, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Putri. Sebelumnya, terima kasih terhadap Ginia yang telah menjelaskan tentang tuntutan pembinaan keluarga Islami. Selanjutnya akan saya bahas mengenai hakikat pembinaan anak dalam Islam. Pembinaan anak merupakan suatu upaya yang sangat prinsipil dalam Islam. Pembinaan ini bukan hanya sekedar transfer of knowledge atau transfer pengetahuan semata, melainkan merupakan usaha yang dilakukan untuk membimbing, membina, dan mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Karena itu, untuk mengembangkan kemampuan anak dalam menerima ilmu pengetahuan, maka diperlukan konsep pendidikan seideal mungkin. Anak merupakan makhluk lemah yang dititipkan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Anak masih memerlukan perhatian dan bimbingan dalam pertumbuhan dan perkembangannya demi mewujudkan manusia dewasa yang insan kamil atau makhluk sempurna. Sejalan dengan tujuan ini, Islam memegang peranan penting dalam upaya membimbing, membina, serta mengarahkan anak menuju kesempurnaan, baik spiritual maupun intelektualnya. Keterkaitan dengan upaya penyempurnaannya perlu dibina secara sistematis, progresif, dan berkualitas. Selain memiliki komitmen, sebuah pembinaan juga harus jelas tujuannya. Gambaran ini dapat merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, "Maka
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah ini. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahuinya. Upaya kerjasama dalam rangka pembinaan terhadap perkembangan anak harus sesuai dengan naluri dasarnya, yaitu fitrah ad-din atau ketauhidan yang hakiki. Berikut adalah dasar-dasar dalam membina anak dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar pijakan utama dalam pendidikan Islam, melakukan pembinaan umat, termasuk pula dalam pembinaan anak. Al-Quran mengandung kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang dapat dipedomani demi kelangsungan hidup umat manusia di dunia dan akhirat kelak. Secara garis besar, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri ada 3 prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah, yang berhubungan dengan ibadah yang disebut syariah, serta pergaulan yang disebut dengan akhlak. Yang kedua ada hadis atau as-sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan pengakuan ialah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. As-sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran dalam pembinaan umat, termasuk pembinaan anak. Seperti halnya Al-Quran, As-sunnah juga berisi tentang akidah dan syariah. Kedudukan as-sunnah adalah untuk mengklarifikasi dan mengaplikasikan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Quran ke dalam kehidupan perilaku umat manusia secara nyata. Kriteria anak yang soleh dalam Islam dapat kita temukan lewat perilaku yang melatar belakangi perbuatannya. Anak soleh senantiasa menghiasi seluruh perilaku perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh berpatron pada tuntutan nilai-nilai keislaman. Anak soleh selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan perilakunya dalam melakukan suatu aktivitas. Adapun kriteria-kriteria yang melekat pada diri anak soleh yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa tertanam dalam jiwa anak yang soleh. Anak yang soleh selalu tekun dan tawadu dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Kedua, berbakti kepada orang tua. Sikap ketaatan dan berbakti kepada orang tua juga senantiasa melekat pada diri anak soleh. Anak soleh selalu mematuhi dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketiga, mendoakan ibu bapaknya. Kriteria yang melekat dalam diri anak soleh selanjutnya adalah mendoakan kedua orang tuanya. Setiap kaki melangkah, anak soleh selalu memposisikan dirinya untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan dan kesuksesan kedua orang tuanya. Metode pembinaan anak soleh dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk membimbing anak sehingga anak dapat dibina dan berperilaku ideal dalam kehidupannya yang soleh sesuai dengan tuntutan agama. Ada banyak sekali metode yang bisa digunakan dalam melakukan pembinaan anak soleh dalam Islam. Di antaranya sebagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode suri teladan. Anak akan memperoleh banyak manfaat dari metode pendidikan melalui keteladanan, sebab biasanya pemahaman mereka bergantung pada hal-hal yang konkret. Anak-anak belum mampu memahami konsep yang universal dan abstrak kecuali dengan menggunakan contoh-contoh yang mudah dipahami, terutama bagi anak didik yang masih berusia dini. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode pembiasaan haruslah bersinergi dengan metode keteladanan dalam pembinaan anak. Al-Quran menjadikan pembiasaan itu sebagai salah satu teknik atau metode pendidikan. Yang ketiga ada metode nasihat. Penggunaan metode ini banyak sekali yang bisa diperlukan karena ada banyak hal yang bisa diberitahukan kepada anak melalui nasihat. Hasil positif terbesar yang ada pada metode ini adalah tidak perlunya para orang tua atau guru untuk menghukum anak-anak, karena dengan nasihat saja sudah cukup sebagai alternatif mereka untuk sadar akan kesalahan mereka sendiri. Keempat, ada metode kisah-kisah. Istilah kisah dalam Al-Quran disebut qasas,
berarti berita yang berurutan. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Quran tentang hal ikhwat umat yang telah lalu, nubuat kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Al-Quran menceritakan keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona. Penggunaan metode kisah ini bisa digunakan oleh orang tua selaku pendidik dalam menceritakan tentang kisah-kisah teladan yang baik yang harus dicontoh oleh anak, seperti menceritakan tentang kisah keteladanan para nabi, ketaatan para nabi kepada Allah, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada metode diskusi. Dengan ini, anak-anak dipaksakan untuk bisa berdiskusi dan mengeluarkan pendapat tentang suatu kasus untuk bisa mempelajari dan memperdalam ilmu Islam. Diskusi yang baik adalah diskusi yang tidak memonopoli pembicaraan, saling menghargai pendapat orang lain, kedewasaan pikiran, emosi, berpandangan luas, dan lain-lain. Dari metode yang telah disebutkan, Al-Quran juga menggunakan metode perintah dan larangan, metode pemberian suasana, metode mendidik kelompok, metode instinktif, metode bimbingan dan penyuluhan, metode perumpamaan, metode taubat, dan metode penyajian. Dalam menerapkan suatu metode, dalam setiap situasi pembinaan, haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempertinggi mutu dan efektivitas suatu metode tertentu. Kalau tidak, maka bukan saja akan berakibat proses pengajaran terhambat, akan tetapi juga berakibat lebih jauh buruk, yaitu tidak tercapai tujuan pembinaan sebagaimana yang telah ditetapkan. Selesai sudah bahasan pada materi bab 10 ini oleh kelompok 6. Sekiranya salah kata, kalimat, dan bentuk kekurangan lainnya, kami memohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan untuk akan sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.